perpajakannya. Oke, ini ada nomor kontak, saya lanjut aja ya Bapak Ibu. Ini tadi udah sebenarnya panjang lebar yang sudah dijelaskan oleh Bunda Rita Darlis. Tapi saya melihat dari sisi praktisnya aja, gitu ya, dari sisi kepraktisan. Ada beberapa hal sih nanti akan kita diskusikan. Yang pertama mengenai perpajakan-perpajakan dalam pengadaan. Ya, dalam hal ini mungkin kita akan ketemu di evaluasi penawaran pada saat penyusunan HPS, kemudian pada saat pelaksanaan kontrak dan pembayaran, kemudian mengenai perpajakan di swaplola. Jadi ada 4 poin. Saya udah banyak pertanyaan, ya udah ada 11. Sedikit Bapak Ibu, saya ringkas saja. Bapak Ibu bisa baca yang namanya pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan memperoleh barang dan jasa, ya, yang nanti ada jenis good and services, gitu ya, ada barang, kemudian konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, APBN dan APBD, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan setelah masuk pekerjaan. Jadi di sini ruang lingkup kita batasi APBN dan APBD, ya. Walaupun nanti perpajakannya itu dengan adanya PMK 231 2019, ya, itu namanya instansi pemerintah ada 3, ya, pusat, daerah, dan desa. Jadi dulu belum ada PMK 231, perpajakan di APB desa itu bagaimana, gitu ya? Karena mereka tidak dikukuhkan sebagai wajib pungut, gitu. Dengan PMK 531 2003 itu kesulitan tersendiri di lapangan. Namun dengan adanya PMK 231 2019 di desa yang mengelola dana APBD desa, gitu ya, maka di sana ada bendahara desa yang dikukuhkan sebagai instansi pemerintah desa untuk memungut pajak. Oke. Kalau kita lihat dari proses, Bapak Ibu mungkin akan menemukan hal-hal yang terkait dengan pengadaan, gitu ya. Ini saya membagi di tahapan yang tadi, perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Di perencanaan itu ada namanya, Bapak Ibu, kita menyusun perkiraan biaya. Ya, kita nggak usah debat, ya. Perkiraan biaya itu kan ada, Bapak Ibu memperkirakan biaya pada saat mengusulkan anggaran, dan juga ada yang Bapak Ibu lakukan perkiraan biaya pada saat persiapan, yaitu HPS, ya, harga perkiraan sendiri. Saya tempatkan di perencanaan karena pada saat Bapak Ibu ada kebutuhan barang dan jasa, tentunya Bapak Ibu harus membuat estimasi mengenai harga barang tersebut. Nah, siapa yang menyusun? PPK. Kalau kita lihat di Perpres, ya, di pasal 1 ayat 33, ini kaitannya dengan HPS, ya, harga perkiraan sendiri, yaitu perkiraan biaya yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, kemudian keuntungan, ya, biaya tidak langsung dan keuntungan itu overhead, tentunya termasuk biaya barang dan jasa, atau di dunia swasta itu kadang kita mengenal harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, gitu ya. Nah, di mana nih posisi HPS itu mirip-mirip dengan harga pokok penjualan, karena pada prinsipnya harga pokok penjualan itu harga pokok produksi ditambahkan keuntungan, ya, kemudian plus PPN. Nah, di sini ada pajak pertambahan nilai. Bapak Ibu jangan salah, pada saat Bapak Ibu mengusulkan anggaran itu kita mengenal standar biaya. Kalau di APBD merujuk ke Perpres 33 tahun 2020, dan kalau di APBN itu merujuk ke yang terakhir di PMK 119 tahun 2020. Itu pun standar biaya yang disusun oleh Kementerian Keuangan, harga satuan pada prinsipnya sudah termasuk pajak tambahan nilai untuk barang-barang yang memang BKP dan JKP. Jadi di perencanaan pun juga kita sudah mengenal perpajakan, ya, walaupun nanti ini akan direview di tahapan persiapan dan ditetapkan oleh PPK di pasal 25. Jadi pasal 25 itu bunyinya tidak menyusun HPS, ya, tapi menetapkan HPS. Berarti perkiraan harga itu sudah dibuat di perencanaan yang nantinya direview dan ditetapkan di pada saat pejabat membuat komitmen melakukan persiapan pengadaan. Nah, kemudian di persiapan sendiri, Bapak Ibu sekalian, yang nantinya nyambung dengan pelaksanaan pemilihan, ya. Kalau kita lihat dengan adanya Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021, ya, Bapak Ibu kalau untuk di swaplola bisa menemukan di Perlem 3 tahun 2021 mengenai pelaksanaan pengadaan melalui swaplola. Salah satu syarat penyelenggara swaplola di swaplola tipe 3 itu memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak, ya. Di pelaksanaan pemilihan juga akan ketemu hal yang sama, gitu ya.
syarat kualifikasi legalitas pelaku usaha gitu ya di Perlem 12 Bapak Ibu bisa menemukan nanti termasuk di lampiran 456 untuk dokumen pekerjaan konstruksi, non pekerjaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi juga ada syarat pelaku usaha memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi. Tentunya syarat-syarat ini kan ditetapkan sebelumnya pada saat Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan menyusun LDK ya untuk dokumen pemilihan. Dan walaupun nanti pada pelaksanaannya itu akan diterapkan. Kemudian yang kedua, ini ada dua hal lagi ya, pembuktian kualifikasi. Kalau di pekerjaan konsultansi itu kan salah satu aspeknya di pekerjaan konsultasi itu adalah evaluasi teknis itu kan terdiri dari 3 ya, pengalaman perusahaan, kemudian proposal teknis dan kualifikasi tenaga ahli. Di kualifikasi tenaga ahli itu ada 4 unsur yang salah satu diantaranya adalah status tenaga ahli yang dimiliki, ya, yang bobotnya 5%. Kalau dia pegawai tetap maka 5%, kalau skornya penuh ya 100. Kalau dia bukan pegawai tetap maka skornya 0. Nah, bagaimana membuktikan tenaga ahli tersebut pegawai tetap ya? Kalau di MDP-nya di Perlem 12 itu kan cukup dengan membawa bukti lapor atau bukti potong pajak PPh 21 gitu ya. Form 1721 atau form 1721 A1. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian di luar jasa konsultansi yang pada saat nanti pembuktian kualifikasi gitu ya. Siapa yang hadir di pembuktian kualifikasi kan selain direktur adalah pihak lain. Ya, pihak lain yang tentunya persyaratannya mendapat kuasa dan ada namanya di akte gitu ya. Nah, bagaimana untuk menunjukkan pihak lain? Pihak lain ini kan bisa statusnya tenaga kerja atau pegawai tetap gitu ya. Nah, ini kan lagi-lagi bagaimana kita membuktikan yang bersangkutan pihak lain itu sebagai tenaga kerja atau pegawai tetap. Di MDP juga sama ya. Instrumennya adalah membawa bukti lapor form 1721. Jadi ini SPT masa PPh 21 ini sebetulnya kalau form 1721. Kemudian atau form 1721 A1. Ini 1721 ini bukti potong. Bukti potong dari pemberi pekerjaan kepada penerima pekerjaan. Kalau Bapak Ibu kita semua yang pegawai negeri sipil, biasa kita tiap tahun itu kalau selesai Desember ya, akhir Desember atau awal-awal Januari itu menerima bukti potong. Tapi 1721 A2. Ya, 1721 A2 kalau yang pegawai negeri. Jadi ya bukan pegawai negeri itu 1721 A1. Nah, nanti ini bagaimana kita membuktikannya gitu ya. Terus kemudian nanti di tahapan ketiga di pelaksanaan Bapak Ibu tentunya ada pelaksanaan pemilihan dan ada pelaksanaan kontrak. Dari pelaksanaan pemilihan nyambung ya dengan di persiapan. Di pelaksanaan kontrak nanti ada Bapak Ibu selaku PPK akan menandatangani kontrak ya. Nah, tentunya nanti melakukan pembayaran. Apakah itu kontrak swakelola atau kontrak dengan penyedia barang dan jasa. Nanti di sini juga Bapak Ibu tentunya selain PPN akan ketemu PPH gitu ya. Jadi di perencanaan dan persiapan itu hanya PPN saja, nanti di pelaksanaan akan ketemu PPH. Nah, satu yang kita bahas sebenarnya ini satu ya, konfirmasi status wajib pajak ini cukup menarik ya. Sebenarnya ini berawal dari Impres ya, Impres 7 tahun 2015. Di sini di Impres itu ada lampiran di poin 57. Pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik. Kementerian yang bertanggung jawab dalam hal ini ya seperti Kemenkumham, SESDM, KLHK, Kelautan, ya Kemendagri. Artinya kementerian-kementerian yang memberikan pelayanan publik. Jadi menurut ketentuan ini, kementerian itu bisa memberikan pelayanan publik setelah yang dilayani itu status wajib pajaknya itu terkonfirmasi terlebih dahulu. Nanti ada pihak terkait yaitu Kementerian Keuangan. Jadi kalau pertanyaannya terkait dengan persyaratan, ya saya mundur terkait dengan persyaratan penyedia itu memiliki status valid berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Jadi pertanyaannya di sini adalah siapa yang melakukan konfirmasi, gitu ya. Nah, di sini ada dua indikator Bapak Ibu. Oke, ini tambahan ya Bapak Ibu. LKPP
walaupun di impres awal belum termasuk, namun LKPP dengan Perlem 5 tahun 2020 gitu ya, itu ada tata cara mengenai konfirmasi status wajib pajak di pelaksanaan pemilihan. Ya. Nah, kita bandingkan kalau menurut pajak 43, siapa yang melakukan konfirmasi? Konfirmasi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Kalau kita kaitannya ini dengan proses pengadaan barang dan jasa, maka seharusnya melakukan konfirmasi itu adalah eh, instansinya atau satkernya. Dalam hal ini pokja pemilihannya. Nah, konfirmasi ini dilakukan melalui sistem informasi pada instansi pemerintah. Nah, saya sudah tidak jadi pokja lagi, tapi saya dengar di SPSE versi 44 terbaru, gitu ya, sudah ada menu konfirmasi KSWP, tapi adanya di sikap. Ya, nah nanti ini jadi permasalahannya. Karena sikap itu setahu saya muncul setelah proses evaluasi, kualifikasi terchecklist dan sudah selesai, baru untuk pembuktian larinya ke sikap, gitu ya. Sementara Pokja itu kan punya tanggung jawab apakah ini memenuhi ketentuan kualifikasi tidak gitu ya, maka dia harus terchecklist. Nah ini bagaimana hal ini mau dilakukan. Dalam hal konfirmasi status wajib pajak tidak dapat dilakukan dengan aplikasi tadi, apakah aplikasi yang dibuat oleh instansi pemerintah, berarti dalam hal ini kalau SPSE berarti mestinya LKPP membuat sistem yang mampu melakukan konfirmasi status secara valid. Kalau Bapak Ibu punya NPWP, Bapak Ibu bisa masuk ke DJP online, kemudian masuk ke pojok kanan atas layanan. Nanti begitu masuk layanan akan masuk ke profil Bapak Ibu sekalian. Nanti di situ di profil Bapak Ibu tinggal pilih pelayanan konfirmasi status wajib pajak. Ya, begitu diklik nanti akan kelihatan statusnya valid apa tidak. Yang dilihat cuma dua hal sebetulnya. Data NPWP Bapak Ibu sekalian itu valid ya, data NPWP dan data WP-nya, kemudian kewajiban wajib pajak menyampaikan laporan SPT tahunan 2 tahun terakhir. Nah, bagaimana kalau perusahaannya berdiri baru 1 tahun? Ya berarti statusnya tetap akan valid, gitu ya, tetap akan valid. Nah, di LKPP pun juga sama ya, kurang lebih bunyinya hampir sama. Pelaku wajib memiliki status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi, kemudian dilakukan melalui online. Dalam hal tidak dapat dilakukan, maka Pokmil menyampaikan informasi kepada pelaku usaha, kemudian pelaku usaha mengajukan permohonan keterangan kepada KPP secara manual ya. Bagaimana nanti surat permohonannya Bapak Ibu silakan nanti lihat di lampiran K43 tahun 2015. Walaupun sekarang Bapak Ibu KPP melakukan itu dengan online juga, gitu ya, dengan DJP online juga. Nah ini nanti diskusinya menarik. Apakah boleh kita menambah syarat misalkan penyedia itu mengupload screenshot di DJP online terkait status valid, ya, menambah persyaratan seperti itu. Itu ini bahan diskusi kita. Kemudian yang kedua, ini tenaga ahli ya, yang tadi saya sampaikan mengenai bagaimana kita membuktikan status tenaga ahli tersebut. Oke, saya ambil contoh di sini Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu mungkin punya gambaran ya sebetulnya, apakah cukup dengan form 1721 gitu ya. Izin Pak Irwan, apakah tertayang tidak di tampilan Bapak untuk Excel-nya? Tertayang Pak, tertayang. Sedang Tertayang ya. 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 Tadi yang disampaikan, saya balik lagi. Nah, yang disampaikan itu adalah bukti lapor ya. Ya, di MDP-nya. Bukti potong atau bukti lapor. Nah, bukti lapor itu yang maksudnya bagaimana? Yang bukti potong itu 1721A1 itu bukti potong. Kalau bukti lapor itu 1721. Jadi 1721 itu SPT masa PPh 21 sebetulnya. Siapa yang melaporkan? Yang melaporkan adalah yang memberi pekerjaan ya, atau pemotong. Kalau kita instansi pemerintah ya instansinya. Kalau kita bekerja di perusahaan ya di perusahaannya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat yang diminta itu adalah bukti lapor. Jadi bukti penerimaan ya. Kalau Bapak Ibu pernah ngirim SPT itu kan ada bukti penerimanya tuh ya, ada bukti terimanya itu. Isinya ini sebetulnya nanti yang perlu dilaporkan itu bukti kirimnya, tapi yang dikirim barangnya apa ini sebetulnya. Nah di sini hanya kelihatan identitas pemotong, kemudian objek pajak. Di sini memang ada pegawai tetap, tapi tidak terlihat siapa pegawai tetap perusahaan tersebut.
Ya, di sini hanya jumlahnya saja. Jadi kalau Jumlah menurut saya. saya, kalau proses pengadaan itu hanya menyampaikan bukti lapor, tidak cukup kuat untuk membuktikan yang bersangkutan itu tenaga ahli di perusahaan itu gitu ya. Itu 1721. Ya. 1721. Nah, sekarang kalau eh, bukti potong 1721. Nah, ini ya, oke. Ini bukti potong 1721. Di 1721 memang agak cukup terlihat. Pertama ada identitas pemotong. Berarti kalau kita bekerja di perusahaan, ini perusahaan A gitu ya. Kalau kita bekerja di Ya. instansi satker, ya berarti ini nama satkernya dan nama pemotongnya biasanya bendahara. Nah, di sini Ya. ada identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nah, Bapak Ibu perhatikan 1721A1 itu memang untuk pegawai tetap. Nah, di sini ada pegawai tetap. Berarti nama-nama siapa yang ada di dalamnya itu insya Allah ya pasti pegawai tetap. Di sini ada gajinya, oke, ada gajinya dan lain sebagainya. Apakah dia penghasilannya di atas PTKP atau di bawah PTKP? Insya Allah kalau dia pemotongnya baik, dia akan menerbitkan 1721A1. Ya. Namun ini saya agak kekhawatiran ya. Kalau ini yang disampaikan, ini yang saya punya tuh Excel Bapak Ibu sekalian. Kalau Ya. Excel itu maaf ya, di era sekarang nih mohon maaf ya, memang pengadaan kita nih salah satu kejelekannya itu dibangun berdasarkan asas ketidakpercayaan gitu ya. Jangan-jangan gitu kan. Jadi ini karena Excel Bapak Ibu, ini sangat mudah dipalsukan. Ya, tinggal Bapak pilih pegawai tetapnya apa, saya empatkan di sini, gitu ya. Itu bisa, Ya. gitu. Sangat mungkin, ya. Jadi yang penting di sini ada pemotong, ada nama pemotongnya. Ini insya Allah dia pegawai tetap, gitu ya. Nah, ini sekedar pengalaman saja Bapak Ibu. Pada saat saya menjadi Pokja ULP, itu yang saya minta adalah 1721A1 dan lampiran 1. Nah, ini lampiran 1. Nah, daftar namanya. Ya, nah nanti di lampiran 1 ini muncul semua pegawai tetap yang ada di perusahaan itu, termasuk nama-namanya sama NPWP-nya. Ya. Ya, termasuk bukti potong dan lain sebagainya, gitu ya. Namun ini juga tidak cukup karena itu mudah dipalsukan, gitu ya. Jadi pada saat pengalaman saya jadi Pokja, sekarang tidak menjadi Pokja lagi, gitu ya. Saya mensyaratkan itu menambah, gitu ya, menambah bukti lapor SPT 21, kemudian plus lampirannya 1721, 1721A1 dan 1721 lampiran 1 yang disetujui oleh atau dilegalisir atau diketahui gitu ya oleh KPP setempat tempat dia melapor ya. Itu waktu saya jadi Pokja. Nanti kita tinggal diskusi aja nih, di sini ada Pak Halid. Apakah itu termasuk menambah persyaratan yang perlu mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang gitu ya. Ya, Nah, itu monitor. ya. Ini yang jadi bahan diskusi kita karena yang saya terapkan pada saat saya menjadi Pokja itu seperti itu. Kalau dengan menerima bukti lapor dan bukti potong itu saya tidak yakin dan tidak cukup kuat ya kalau itu asli karena Bapak Ibu sekalian ini banyak dokumen-dokumen yang dipalsukan ya di KPP Halmahera itu Bapak Ibu ada penyedia yang karena kan melapor pajaknya itu kan biasanya di pihak ketiga kan ya. Nah pihak ketiga ini membuat SKF bodong, surat keterangan fiskal bodong gitu ya. Kemudian itu menjadi masuk persyaratan di tender. Ini kan kasihan penyedianya karena ulah pihak lain gitu ya. Oke, itu tadi ya Bapak Ibu. Kemudian ini penyusunan HPS. Nah, di sini di penyusunan HPS karena ada ketentuan tadi menambahkan PPN, tadi sebagian sudah dijelaskan ya oleh Bunda Rita. Ini ada dua nih Bapak Ibu, kita perlu meluruskan mengenai PPN. Ini dasar hukumnya di sini ya Bapak Ibu. Di pasal 26 dan di pasal 1 ayat 33 ya HPS selanjutnya ya. Disingkat harga perkiraan bla 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 termasuk PPN. Nah, ini kita sedikit diskusi mengenai PPN. Nah, ini menarik nih. Apa sih PPN itu gitu ya? PPN ini Bapak Ibu sekalian, kalau secara sederhana adalah pajak pertambahan nilai singkatannya. Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi atau distribusi. Jadi atas konsumsi, siapa yang mengkonsumsi? Yang mengkonsumsi itu bisa saja dia distributor, ya, karena dia mengkonsumsi untuk dijual lagi, atau bisa dealer, atau reseller, atau kita pengguna akhir konsumsi. Ya. Ini dikenakan di setiap jalur. Jadi kalau misalkan ada kendaraan mobil dari pabrikan, kemudian ke ATPM, itu kena
PPN. ATPM jual ke distributor, kena PPN. Dari distributor jual ke reseller, kena PPN. Dari showroom, ya, terus ke kita sebagai pembeli akhir, apakah kita orang pribadi atau instansi pemerintah, itu dikenakan PPN. Jadi dikenakan di setiap jalur produksi atau distribusi. Nah, cuma siapa nanti yang dikenakan gitu? Yang menjadi penanggungnya adalah orang yang terakhir yang mengkonsumsi, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai satker instansi pemerintah kan kemungkinan besar tidak menjual kembali mobilnya, ya gitu ya. Maka Bapak Ibu adalah konsumen terakhir, sehingga PPN itu nanti dikenakan kepada konsumen terakhir. Bagaimana kita mengilustrasikannya, ya? Karena tadi dari awal juga ada yang menyampaikan ya, oh ini kita pajak berganda nih, udah kena, ya, saya beli ke sini kena PPN, nanti pada saat menyerahkan ke pemerintah dipotong nih oleh bendahara atau oleh instansi pemerintah. Berarti saya 2 kali kena PPN, double gitu ya. Bangkrut saya, rugi saya gitu kan. Nah, pertama Bapak Ibu, pada prinsipnya semua barang dan jasa itu kena pajak. Kecuali yang masuk negatif list. Jadi kita sebetulnya berbicara negatif listnya sebenarnya. Karena prinsip umumnya semua barang dan jasa yang diserahkan itu kena pajak. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah mana barang dan jasa yang tidak kena pajak sebetulnya. Ya, karena norma umumnya itu. Nah, ini pertama ada syarat nih yang menarik yang saya perlu luruskan, bahwa objek pajak penyerahan BKP oleh PKP rekanan. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di pasal 1, penyerahan BKP barang atau jasa dilaksanakan oleh rekanan atau pengusaha. Pengusaha di situ nggak dijelaskan sebetulnya apakah pengusaha itu harus pengusaha kena pajak atau tidak. Namun di pasal lain ada ketentuan. Semua pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak itu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Kecuali, ada pengecualiannya. Kecuali pengusaha kecil, yang sudah diatur di PMK 68/2010 yang sudah diubah dengan PMK 197/2013. Kecuali yang omset brutonya dalam setahun sampai dengan 4,8 miliar, maka dia tidak wajib. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan tuh ya. Menjawab pertanyaan tadi Nah, mengapa perusahaan baru berdiri langsung dikukuhkan sebagai PKP? Padahal ketentuan PKP dengan batasan omset 4,8 miliar selama setahun. Sebetulnya tidak wajib ya. Prinsipnya memang semua penyedia yang menyerahkan barang dan jasa itu PKP, kecuali ada pengecualiannya, Pak. Ya, nah, ini mungkin masalah tersendiri karena Bapak Ibu kalau kita lihat di LPSE, mau daftar di LPSE itu oleh verifikator kayaknya diminta PKP gitu ya. Padahal nggak harus PKP di PMK 68 dan di 197/2013. Kapan wajib PKP? Ketika omsetnya mencapai 4,8 miliar. Namun yang belum mencapai 4,8 miliar itu sunatullah. Mau dikukuhkan secara sukarela menjadi PKP itu boleh, silakan saja. Ya, silakan saja, tapi tidak wajib dia ada PKP. Jadi ini saya mengkoreksi ya Bapak Ibu pertanyaan yang ini tadi. Oke, kemudian satu lagi saya belum bahas yang mana tadi. Nah ini KSWP ya. Apa fungsi KSWP? Apakah SPT tahunan saja tidak cukup menjadi syarat berkualifikasi? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu memang persyaratan pengadaan itu kan ada SPT tahun terakhir dan SPT masa 3 bulan terakhir. Ini rezimnya Kepres 54 ya. Kemudian itu sudah diubah dengan SPT tahunan saja. Nah, kemudian nanti dengan Perlem 12 itu diubah status valid. Nah, tadi sejarahnya saya sudah sampaikan bahwa status valid ini sebetulnya amanat dari Impres nomor 7 tahun 2015 gitu ya, dalam rangka tindakan pencegahan korupsi dan lain sebagainya. Maka status untuk memberikan pelayanan publik syaratnya adalah yang diberikan itu harus punya status valid dulu. Kalau tidak, maka tidak bisa diberikan. Nah, sama itu diterapkan di pengadaan. Ya, LKPP menerapkan muncul Perlem LKPP nomor 5 tahun 2020 untuk menggantikan SPT tahunan 2 tahun terakhir dan data NPWP. Jadi balik lagi ke sini, ya Bapak Ibu, objek pajaknya diserahkan oleh pengusaha
setiap pengusaha harus PKP kecuali ya yang omsetnya 4,8 miliar. Jadi di sini diartikan Bapak Ibu, barang dan jasa yang kena pajak yang diserahkan oleh PKP maka terutang PPN. Yang diserahkan bukan PKP bagaimana? Tidak terutang PPN Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Tidak terutang PPN dan tidak boleh ada PPN-nya. Ya tadi udah dijelaskan oleh Bunda Rita bahwa apa sih kewajiban kalau dia PKP? Menerbitkan faktur, memungut dan melaporkan. Kalau dia bukan PKP, maka dia tidak boleh menambahkan PPN di penjualannya dan dia tidak boleh memungut dan dia tidak bisa melaporkan. Oke. Kemudian, nah ini kalau saya petakan Bapak Ibu sekalian, jadi ada dua ya Bapak Ibu, barang itu kena pajak atau tidak ya, kena PPN atau tidak PPN. Ini kita berbicara PPN dulu ya. Yang merah-merah itu masuk negatif list ya. Ada barang, ada jasa. Ada barang yang tidak kena pajak, misalkan contoh barang untuk kebutuhan pokok, uang emas batangan, ya, kemudian makan minum yang disajikan di hotel dan lain sebagainya. Kemudian termasuk jasa, ada juga jasa perhotelan, jasa tenaga kerja, jasa boga, ya, dan jasa lain-lainnya nanti ada di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk barang kena pajak dan jasa kena pajak, ini kalau saya kategorikan ini ada 4. Yang pertama tidak mendapat fasilitas, itu dikenakan PPN. Yang hijau ini, yang Bapak Ibu ketahui, alami, rasakan itu seperti biasa. Misalkan beli laptop, beli printer, beli kendaraan, ya itu kena PPN. Kemudian si penyedia yang menerbitkan fakturnya 02, gitu ya. Tapi ada juga yang mendapat fasilitas. Nah, mendapat fasilitas ini ada yang ditanggung pemerintah, berarti pemerintah yang bayar nih. Maksudnya siapa pemerintah yang bayar? BUN, Kementerian Keuangan. Kalau di APBN nanti dibebankan dengan BIPA BA 099. Kalau di daerah APBD berarti harusnya yang membayarkan itu BUD-nya. Kalau APBD di BUD-nya. Tapi karena ini pajak pusat maka Kementerian Keuangan yang bayar BA 099. Kemudian ada tidak dipungut. Kalau tidak dipungut berarti si PKP itu ya nggak boleh mungut. Ya, tadi kewajibannya kalau dia PKP itu mungut, menambahkan setiap harga barang, harga pokok produksi dia tambahkan PPN pada saat dia menjual. Tapi karena tidak dipungut, tetap ditambahkan, hanya dia tidak boleh mungut. Nah, kalau dibebaskan, artinya barang dan jasa itu tidak dibebaskan PPN-nya. Jadi sejatinya yang warna biru ini tidak ada PPN yang dipungut, apakah oleh instansi pemerintah atau oleh PKP. Jadi kalau Bapak Ibu instansi pemerintah mungut nggak perlu mungut. Yang dibebaskan itu salah satu contohnya misalkan Bapak Ibu pengadaan ternak, pengadaan buku-buku sekolah, ya, yang dibebaskan. Yang tidak dipungut itu kalau misalkan pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu sekalian bersumber pada pinjaman hibah luar negeri. Nah, itu tidak dipungut, tapi barang itu tetap ada PPN-nya. Nah, nanti ini kan diskusinya adalah bagaimana kita menyusun HPS untuk yang hijau dan biru. Bagaimana nanti kontraknya untuk hijau dan biru. Jadi untuk kontraknya hijau dan biru, kalau menurut saya itu tetap ditambahkan PPN. Ya, di HPS-nya juga tetap ditambahkan PPN, hanya dengan keterangan bahwa PPN ini tidak dipungut, dibebaskan, ditanggung, atau yang warna hijau. Ya, nanti bedanya apa? Bedanya kalau misalkan penyedianya si kompeten, dia pasti paham. Kalau yang warna hijau nanti dia akan menerbitkan faktur 02. Kalau dibebaskan akan menerbitkan faktur 08. Kalau ditanggung pemerintah akan menerbitkan faktur 07, tidak dipungut, ada 2. Tidak dipungut itu 07 betul-betul tidak dipungut, atau tidak dipungut itu nanti si penyedia barang dan jasanya yang menyetorkan PPN-nya. Ya, itu tidak dipungut. Ini berarti harus terbit kode faktur 01. Misalkan contoh begini. Bapak Ibu transaksi pengadaan ATK harganya 1.900.000. Nah, itu nggak ada kewajiban mungut, tapi barangnya tetap kena BKP, barang kena pajak, si penyedianya tetap harus menerbitkan faktur, tapi instansi pemerintah tidak mungut. Nanti si penyedianya dia yang menyetor sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, ini nanti ilustrasi ya mengenai barang dan jasa tersebut. Berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak.
Apakah dikenakan PPN atau tidak? Ini maksudnya dia masuk negatif list apa tidak, gitu ya. Nanti mana-mana saja yang masuk negatif list. Kalau iya, maka dia barang kena pajak. Kalau tidak, negatif list. Ya, negatif list itu apa saja? Ini contohnya, barang hasil tambang, hasil pengeboran, ambil langsung dari sumbernya. Ini contoh kecilnya kalau di pekerjaan swakelola, Bapak Ibu misalkan beli kerikil gitu ya. Beli kerikil yang diambil langsung dari sumbernya, itu masuk negatif list, nggak kena PPN. Ya. Tapi kalau tidak ngambil langsung dari sumbernya, misalkan dari toko bangunan atau dari pengumpul, nah itu harusnya kena PPN, karena syaratnya tidak kena PPN itu diambil langsung dari sumbernya. Oke, ini kemudian barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat. Beras, telur, gitu ya. Ini menyangkut juga pertanyaan di sini nih. Ada pertanyaan di sini, saya sambil langsung cicil-cicil menjawab ya, yang terkait. Ya, Nah, ini bagaimana cara penentuan pajak ya, pada banyak. pengadaan bahan makanan di rumah sakit, gitu ya, yang dikerjakan oleh CV. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ini berawal dari HPS yang disusun oleh PPK. Kalau barang-barang itu masuk kebutuhan pokok, ya, seperti tadi yang saya sebutkan, beras, ya, telur, ikan, tempe, tahu, gitu ya, yang masuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, ini juga tidak dikenakan PPN. Kemudian nanti ini ada makanan yang disajikan ya di hotel, restoran, warung, yang termasuk juga yang diserahkan oleh jasa boga, ini tidak dikenakan PPN. Nah, nanti pertanyaannya apa? Bagaimana kalau kita ada konsumsi rapat, terus dengan toko kue? Nah, toko kue ini nggak masuk kategori hotel, nggak masuk restoran, nggak masuk rumah makan, Ya, termasuk juga kategori warung. Mungkin juga dia tidak termasuk juga kategori jasa boga. Sehingga kalau pembelian kue dengan toko kue, kalau tidak masuk kriteria ini, maka dia dikenakan PPN. Tapi kalau dia masuk kategori ini, dia masuk jasa boga atau jasa catering, maka dia termasuk negatif list yang tidak dikenakan PPN. Ya, oke. Kemudian, ya ini untuk jasa ya. Jasa-jasa apa? Bapak Ibu silakan lihat. Nah, di sini ada jasa tenaga kerja. Ya. Biasanya Bapak Ibu ada pengadaan satpam ya, di mana satpamnya ini dari outsourcing ya, dari penyedia tenaga kerja, kemudian menyampaikan satpamnya ini apakah bekerja sebagai pegawai kita PPNPN atau bekerja sebagai pegawai di penyalur tadi, ini perlakuannya berbeda. Kemudian pajak perhotelan, Bapak Ibu misalkan paket meeting ya, rapat, seminar dan lain sebagainya yang kegiatannya di hotel, itu juga tidak termasuk tidak dikenakan PPN. Ya, termasuk jasa boga dan jasa catering. Ini negatif list jasanya. Nah, ini kita perhatikan Bapak Ibu, istilah pajak berganda ya, ada apa tidak? Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bunda karakteristik berapa sih sebenarnya PPN yang harus disetor oleh PKP, gitu ya. Nah, ini ilustrasinya ya Bapak Ibu, katakanlah produsen itu memproduksi mobil gitu ya atau kendaraan ya. Kemudian nanti kendaraan itu dijual ke distributor, distributor dijual ke pengecer, pengecer dijual ke konsumen akhir anggap saja ini instansi pemerintah membeli pengadaan kendaraan bermotor roda 4 gitu ya. Nah, biasanya ketemu dari showroom, boleh nggak ke showroom gitu ya, atau langsung ke distributor gitu ya. Oke. Ini misalkan dari produsen, dia jual kendaraannya ya. Ini harga kendaraannya itu misalkan 10 juta. Ya, harga kendaraannya 10 juta. Nah, menurut ketentuan, kalau dia PKP, pada prinsipnya ini BKP, maka harus ditambahkan PPN di harga penjualannya. Oke, maka dijual, harga jualnya adalah 11 juta. Si distributor laki-laki ini membeli kendaraan, membayarkan 11 juta. 10 juta harga mobilnya, 1 juta untuk PPN-nya. Karena uang diterima oleh produsen, maka bagi produsen itu adalah pajak masuk, pajak keluaran. Pajak keluaran itu adalah pajak yang diterima pada saat menjual. Ya. Sementara pajak masukan adalah pajak yang dikeluarkan pada saat dia membeli. Karena produsen itu menjual, maka bagi produsen adalah pajak keluaran. Bagi distributor, karena distributor ini membeli kendaraan dari produsen, maka pajak masukan menurut produsen. Nah, ini dari mana? Dari faktur yang diterbitkan oleh produsen. Jadi, menurut Bunda tadi, jangan keliru Bapak Ibu membuat faktur, hati-hati, karena bisa jadi nggak diakui kalau salah, gitu ya. Nah, distributor ini nyimpan faktur pajak yang diterbitkan oleh produsen.
sebagai pajak masukan, ya, karena dia sudah membayar harga kendaraan 10 juta, kemudian 1 juta untuk PPN. Kalau distributor ini PKP, ketika dia menjual ke pengecer, maka harga jual misalkan 10 juta, terus dia misalkan mau untung gitu ya, overhead plus keuntungan, katakanlah dia nambah 3 juta, berarti harga barang itu 13 juta. Nah, untuk itu dia harus menambahkan PPN 10%, 1,3. Jadi total 14,3 dijual ke pengecer. Nah, si pengecer, pria yang berkacamata ini, maka akan mengeluarkan duit 14,3 ke distributor. Dengan rincian, harga mobilnya 13 juta. 13 juta itu si distributor dulu beli 10, kemudian tambah overhead, pengiriman, keuntungan, dan lain sebagainya. Menurut teori penyusunan APS, gitu ya, itu 13 juta, PPN-nya 1,3, 14,3. Bagi distributor, karena dia menjual mobil ke pengecer, ya, 1,3 itu dibuatkan faktur pajak keluaran. Bagi pengecer, karena dia membeli dari distributor, maka yang dibayarkan 1,3 itu sebagai pajak masukan. Sampai saat di sini, pembeli terakhir adalah pengecer. Ya. Karena pengecer ini menjual kembali ke instansi pemerintah atau ke konsumen akhir, maka ketika dia harga mobil 13 juta dari distributor, tentunya dia pengen untung, ya. Dia menambahkan bunga, overhead, dan lain sebagainya, harganya menjadi 15 juta. Karena harga barang 15 juta, menurut ketentuan harus ditambahkan PPN 10%, maka 1,5, total 16,5. Jadi, Satker sebagai pembeli terakhir atau Bapak Ibu yang membeli mobil di showroom itu akan membayarkan 16.500.000. Ya. Pajak yang dikenakan 1,5, ya, karena harga mobilnya 15. Bagi pengecer, karena dia menjual, maka 1,5 faktor itu sebagai pajak keluaran. Tapi konsumen akhir, kalau karena dia pembeli akhir, maka tidak ada pajak masukan dan tidak ada pajak keluaran. Nah, kita ilustrasikan. Berapa jumlah yang disetor oleh penyedia PKP oleh pria berdasi sebagai produsen, pria gagah dengan baju hitam, atau pria berkacamata? Kita lihat pada saat transaksi produsen dengan distributor, dia mengut 1 juta. Karena harus mengut PKP ini. Disetor ke kas negara 1 juta. Karena PK, rumusnya itu PK dikurangi PM. Ya, kalau PK dikurangi PM masih ada angka, maka angka itulah yang disetor. Kalau misalkan minus, maka restitusi. Nah, bagi distributor, pajak keluaran itu 1,3 gitu ya. Kemudian yang sudah dipungut oleh produsen itu 1 juta, maka 1,3 dikurangi 1, sisanya 0,3. Jadi bagi distributor itu 1 juta yang sudah dipungut oleh produsen itu kayak panjer gitu, uang muka. Karena dia nanti akan mungut dari pengecer 1,3. Jadi 1,3 diperhitungkan yang 1 juta yang sudah dipungut oleh produsen. Jadi yang disetor oleh distributor cukup 0,3 saja. Nah, sekarang pengecer. Bagaimana pengecer? Pengecer pada saat dia membeli dari distributor sudah dipungut 1,3. 1,3 bagi dia ini panjer. Ya. Kemudian dia menjual ke konsumen akhir memungut 1,5. Karena dulu sudah dipungut oleh distributor 1,3 ini sebagai panjar, dia sudah ngambil dari pembeli akhir 1,5, maka yang disetor oleh pengecer itu 1,5 dikurangi 1,3. Cukup 0,2. Yang jadi masalah adalah instansi pemerintah itu punya kewajiban untuk memungut PPN. Ketika instansi pemerintah dengan PKP, maka yang diunggulkan instansi pemerintah. Jadi dalam hal ini, karena Mbak yang cantik ini instansi pemerintah atau bendahara pemerintah, dia memungut 1,5, padahal harusnya yang memungut si pengecer, pria berkacamata gitu ya. Nah, berarti PK-nya kan 0. Ya, karena si pengecer ini nggak mungut dari konsumen akhir. PK-nya 0. Kalau PK-nya 0, kemudian PM-nya si pria berkacamata ini 1,3 karena dipungut oleh pria berdasi, maka 0 dikurangi 1,3. Negatif 1,3. Berarti bagi pria kacamata, pengecer, dia bisa minta restitusi. Ya, minta restitusi atau penyesuaian apa namanya? Pemindahan istilahnya. Bisa. Minta restitusi juga bisa. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, siapa beban terakhir pembeli kendaraan? Adalah konsumen terakhir. Dia dikenakan 1,5. Berapa yang masuk ke kas negara? Nggak double-double.
si produsen berdasi merah setor dulu 1,1 juta. Distributor pria berdasi panjang setor 0,3. Dan pria berkacamata sebagai pengecer dia hanya setor 0,2. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 0,3 tambah 0,2 yang masuk ke kas negara itu 1,5, seperti persis dipungut oleh pengecer. Nah, di sini pengejawantannya di sini tidak ada Bapak Ibu pajak berganda, tidak ada double-double. Ketika yang membeli dan menjual adalah sama-sama PKP. Nah, pertanyaannya adalah apakah penyedia barang dan jasa itu semuanya harus PKP? Tadi sudah disampaikan di PMK 68 2010 yang sudah diubah dengan PMK 197 2013 itu wajib PKP kalau di atas 4,8 miliar. Nah, sekarang bagaimana syarat penyedia? Apakah harus PKP? Nah, kalau Bapak Ibu lihat dulu di pasal 19 Perpres 54 tahun 2010 awal itu kalau kita ingat ada SPT tahun terakhir dan SPT masa 3 bulan terakhir. Masanya ada 21, 22, ya, 25 sama SPT masa PPN. Ya, kalau coba Bapak Ibu ingat kembali waktu 54 2010 pasal 19. Tapi itu SPT masa PPN itu ada dalam kurung apabila ada. Berarti ada. Berarti maksudnya apa tuh apabila ada? Ya kalau nggak ada SPT masa PPN-nya berarti tidak digugurkan. Nah, kapan dia tidak ada SPT masa PPN? Kalau dia bukan PKP, pasti tidak ada SPT masa PPN. Karena dia nggak boleh motong PPN. Yang boleh motong PPN adalah penyedia PKP. Karena dia mungut, dia harus nyetor, dan dia harus melaporkan di SPT masa PPN. Sehingga itu menjadi syarat. Nah, sekarang kan itu syarat tidak ada lagi. Ya, adanya status valid. Nah, jadi dari situ saya berkesimpulan bahwa pelaku usaha pengadaan barang dan jasa di sumber dana APBN dan APBD tidak menutup kemungkinan penyedianya adalah non PKP. Nah, sekarang bagaimana kalau non PKP? Karena nggak boleh nambahkan PPN. Kalau bukan non PKP, misalkan si distributor ini bukan PKP, maka karena dia tidak boleh nambahkan PPN 1,3, maka bisa jadi Bapak Ibu, PPN yang 1 juta dari produsen itu dimasukkan sebagai biaya. Jadi distributor itu biaya yang dikeluarkannya 11 juta. Sebagai biaya 11 juta. Oke. Karena dia tidak boleh menambahkan PPN, dia hanya boleh menambahkan overhead dan keuntungan. Ya. Kalau misalkan overhead dan keuntungannya dia ngambil 2 juta, maka rinciannya adalah harga kendaraannya 13 juta tanpa ada PPN. Kalau bukan PKP, artinya apa? Artinya beban PPN yang waktu dengan produsen itu dimasukkan sebagai unsur biaya. Jadi tidak ada kredit. Ya, makanya kalau di non PKP pajak masukan tidak bisa dikreditkan. Yang bisa dikreditkan adalah kalau dia PKP. Ya, ini ilustrasi bahwa tidak ada pajak berganda di sini. Oke, nanti ini pemungut, ya siapa pemungut? Pemungut PPN adalah penjual. Kalau PPH, yang memungut PPH adalah pembeli. Ini terbalik gitu ya. Nah, khusus instansi pemerintah dia dengan PMK 231 2019 ditetapkan sebagai pemungut. Jadi instansi pemerintah pemungut. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya setiap PPN yang dipungut oleh instansi pemerintah kalau dia PKP itu insya Allah PKP-nya ada restitusi. Karena double, PM-nya dipungut, kemudian waktu pajak keluarannya harusnya dia mungut, ternyata instansi pemerintah yang mungut sehingga PK-nya akan 0. Kalau 0 jadi PK dikurangi PM akan negatif sehingga pasti ada restitusi. Ya. Ini ilustrasi ya Bapak Ibu mengenai kapan sih dikenakan diberlakukan sebagai pengusaha kena pajak. Apa sih pengusaha? Pengusaha itu ya yang mengimpor barang, memanfaatkan barang dari luar pabean ke dalam pabean, atau dia menghasilkan barang, mengekspor barang, atau melakukan usaha perdagangan, atau melakukan usaha di wilayah pabean. Nah ini kalau omsetnya di atas 4,8 miliar, dia wajib PKP. Kalau kurang dari 4,8 miliar, dia tidak wajib. Bisa memilih. PKP ini wajib memungut, menyetor, melaporkan PPN terutang. Ada dua dia dikukuhkan sebagai PKP. Dia melapor sendiri, Pak, saya omsetnya udah sampai 4,8 miliar lebih, atau Pak, saya omsetnya belum 4,8 miliar, tapi saya minta dikukuhkan sebagai PKP. Atau dikukuhkan secara jabatan oleh DJP. Nah, yang nomor 2 ini dalam hal apa? Dalam hal Bapak Ibu belum PKP. Kemudian tahun pertama dapat kontrak tender. Ya, Januari tender tanda tangan kontrak 1 miliar. Kemudian bulan Maret tanda tangan kontrak lagi
4 miliar. Nah, itu kan total 5 miliar. Bapak Ibu nggak melapor nih ke nomor 1. Nanti bisa dikukuhkan secara jabatan oleh DJP. Karena mudah-mudahan dia punya data. Insya Allah pasti dia punya data. Nah, akan dikukuhkan secara jabatan tanpa Bapak Ibu mesti melapor. Jadi ada 2 Bapak Ibu. Ya. Oke, nah ini sekarang dasar pengenaan pajak. Di mana sih kita menghitung PPN? Karena beberapa bendahara, ya beberapa instansi pemerintah itu diajarkan pokoknya kali 10 bagi 11 dari nilai kontrak itu, gitu ya. Padahal enggak. Nah, dasar PPN itu dikenakan dari dasar pengenaan pajak. Ini ada dari harga jual, penggantian, dan nilai lain. Oke. Nah, ini bagaimana contoh ilustrasinya? Kita masuk dulu ke perpajakan dalam pembayaran kontrak. Nah, ada ketentuan Bapak Ibu. Ini pertama syarat formil dulu ya. Syarat formil dan material, nanti ini bisa baca. Karena pelaksanaan kontrak udah kaitannya dengan PPN dan PPh. Oke. Ini kewajiban dulu instansi pemerintah ya untuk memungut dan memotong. Nanti yang biasa terjadi di lapangan saja ya Bapak Ibu, PPh pasal 22, pasal 23, pasal 21 dan pasal 4 ayat 2 final untuk pekerjaan konstruksi, sewa gedung dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini tugas Bapak Ibu sebagai instansi pemerintah itu harus memotong dan memungut. Nah, nanti Bapak Ibu bedakan bukti potong dan bukti pungut. Ini yang jadi permasalahan di lapangan, sekaligus menjawab pertanyaan, nah ini, kenapa wajib pajak harus melaporkan kembali data-data ketika mendapatkan SPT tahunan, padahal pembayaran itu sudah dipotong di pencairan, gitu ya, ini kan, sehingga repot-repot. Nah, Pakai laporan nih Pak. betul. Baru banyak pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu, ini cukup menarik. Bapak Ibu di sini kan PPh ini kan ada bukti potong dan ada bukti pungut. Jadi Bapak Ibu kalau kapasitasnya sebagai penyedia, pastikan Bapak Ibu harus menerima bukti potong atau bukti pungut. Bagi instansi pemerintah atau bendahara, harus memastikan kewajibannya, yaitu menyampaikan bukti potong dan bukti pungut. Ini rata-rata saya jarang menemukan ini. Misalkan contoh, saya ngajar kemarin di Unhas, itu saya nggak pernah terima bukti potong, gitu ya. Nah itu salahnya bukan salah saya, tapi itu merugikan saya. Termasuk juga Bapak Ibu sebagai penyedia, kalau tidak terima bukti potong atau bukti pungut, itu akan merugikan. Merugikannya gimana? Ini saya ilustrasikan Bapak Ibu. Yang namanya potong, berarti yang disampaikan adalah bukti potong. Nanti contohnya bukti potong itu seperti apa? Nah, nanti ada contohnya ya. Ada formulir tersendiri. Yang kayak tadi, yang formulir 1721A1. Ada pemotong, ada nama yang dipotong. Terus besarannya apa? Gitu ya. Nah, apa yang masuk di bukti potong? Yang masuk di bukti potong itu PPh pasal 23. Bapak Ibu kalau misalkan ada komputer rusak, servis komputer gitu ya. Nah, itu jasa. Bendahara itu harus menyampaikan bukti potong. Yang diterima itu formulir tadi, bukti potong. Nah, nanti bendahara ini, kalau ini pembayarannya dengan UP, ya, maka dia harus menyetorkan 7 hari setelah transaksi tadi. Nah, pada saat dia menyetor, itu kan namanya surat setoran dulu SSP ya, kalau sekarang billing, itu kan harus ada isi NPWP. NPWP-nya diisi NPWP siapa? NPWP penyedia atau NPWP si bendahara yang motong? NPWP-nya bendahara, Pak. Ya, NPWP-nya bendahara. Nah, sehingga tidak akan ketemu, Pak. Karena bendahara itu, menurut ketentuan, kalau PPh pasal 23, dia menyampaikan bukti potong, duit yang dia potong, dia kumpulkan, kemudian dia setor, menggunakan NPWP bendahara. Jadi, pada saat Bapak Ibu penyedia menyampaikan SPT tahunan, itu nggak akan ketemu. Ya, karena yang dipotong, yang masuk ke kas negara, by system, itu NPWP-nya bendahara. Kita nggak pernah tahu ini, transaksinya siapa ini. Ya, bendahara ini motong atas transaksi siapa. Karena di database tidak akan kelihatan uraian, Pak. Di database itu akan kelihatan NPWP, mata anggaran, MAP, sama KJS, kode jenis setoran, yang 3 digit. Ya, sama kode NPWP KPP-nya. Kalau misalkan ini untuk transaksi apa, itu tidak kelihatan. Di database ya, Pak, ya. Tidak kelihatan. Sehingga, Bapak yang penyedia, ya, ini Pak Delvis mungkin mewakili penyedia, pada saat melaporkan SPT tahunan, itu harus melampirkan bukti potongnya. Ya gitu. Kalau yang dilampirkan nggak otomatis sistem Pak, karena yang terbaca adalah NPWP bendahara. Nah itu Pak, ini untuk menjawab ini. Berarti Bapak ini harus minta bukti
potong. Nah, kalau untuk PPh pasal 22 bagaimana? Kalau untuk PPh pasal 22, betul. Yang disampaikan bukan bukti potong, tapi surat setorannya. Kayak SSP gitu ya. Tapi karena sekarang nggak ada SSP, billing rate, pastikan syarat sahnya penerimaan pajak masuk ke kas negara. Syaratnya itu, yaitu dikeluarkan bukti penerimaan negara (BPN) yang ada NTPN-nya, nomor transaksi penerimaan negara. Kalau disetor lewat bank nanti akan dapat NTB, nomor transaksi bank. Kalau disetor lewat pos akan dapat NTP, nomor transaksi pos. Jadi dua, BPN dan NTP atau NTB-nya ada. Itu berarti sah, sudah masuk ke kas negara. Kalau belum ada itu, maka belum sah. Ini waktu saya dulu di KPKN itu banyak menemukan Bapak Ibu sekalian bukti-bukti setoran yang dipalsukan oleh bendahara, gitu ya. Nggak kelihatan. Jadi dia SSP-nya ada, tapi ternyata tidak pernah disetor. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang penyedia, pastikan ada bukti potongnya. Nah bukti potong ini, bukti pungut ini untuk PPh pasal 22 berarti harus ada setoran SSP-nya kalau dulu ya, atau billing rate, atau ada BPN-nya plus PPN. Di luar dari itu yang diminta adalah bukti potong. Jadi kalau mengajar yang diminta bukti potong. Nanti ini yang dilampirkan. Seperti yang tadi membuktikan pegawai tetap itu bukti potong 1721 A2 kalau pegawai negeri, kalau bukan pegawai negeri A1. Oke, ini sekilas PPh pasal 22 Bapak Ibu ya. Ini kewajiban PPN dulu. Nah, ini kewajiban PPN tidak diwajibkan kita mengut kalau 2 juta ke bawah. Artinya apa? Barang ini sih tetap ada pajaknya gitu ya, tetap ada pajaknya, cuma Bapak nggak mengut instansi pemerintah. Jadi si penyedia tetap menerbitkan faktur kode 01, tapi dia nyetor sendiri. Bapak Ibu nggak ada kewajiban. Oke, nanti di sini ada pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Ini juga Bapak Ibu tidak ada kewajiban untuk motong PPN dan PPh. Tapi jangan salah Bapak Ibu, PMK 231 2019 ini ruang lingkupnya terbatas untuk instansi pemerintah pusat. Nah, jadi teman-teman yang di instansi pemerintah daerah, ya seperti di kota, di provinsi Sulsel ya, itu pemerintahnya sudah mulai penjajakan bekerjasama dengan Bank Sulsel untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dengan kartu kredit pemerintah. Tapi pertanyaannya apakah otomatis tidak dikenakan PPN dan PPh? Tidak, karena PMK 231 2019 itu ruang lingkupnya masih instansi pemerintah pusat, belum instansi pemerintah daerah. Jadi silakan bekerja sama dulu dengan DJP ya, untuk mengadop dan merubah PMK 231. Nah ini kira-kira ilustrasinya Bapak Ibu, PPh 22 1,5 ya, 23 2%, final nanti tergantung konstruksi, peredaran bruto 0,5%. Ya, kalau konstruksi ada macam-macam, ada 234 sama 46. Oke. Kemudian PPN-nya tarifnya 10% rata. Oke. Ini kewajiban Bapak Ibu memungut itu 7%, tanggal 7 ya, Mbak. Nah, ini kewajiban kontrak. Nah, ini kewajiban kontrak. Kontrak perjanjian tertulis paling sedikit memuat nilai kontrak, dasar pengenaan pajak, dan besarnya PPN. Ini di PP 1 2012. Ini diadop di kontrak-kontrak yang ada di MDP. Kalau Bapak Ibu perhatikan di MDP itu pasti di surat perjanjian itu tertulis ya, sudah termasuk PPN. Bisa juga seperti itu. Mau dirinci seperti ini juga boleh. Nanti pengaruhnya apa? Rinci itu. Nanti ada contoh-contoh nih. Bapak Ibu pengaruhnya rinci atau tidak. Yang kedua ini kalau sumber pinjamannya di bank luar negeri. Tadi kan dibebas, tidak dipungut ya. Tidak dipungut itu artinya ya kesannya sih tidak dibayarkan dan tidak ada pungut. Tapi nilai kontraknya tetap harus ada PPN-nya. Nah ini juga pengaruh ya. Ini ada kasus nih di Sejunjung. Di Sejunjung itu ada pengadaan barang dan jasa sumber pinjaman di bank luar negeri. Nah ada dua penawar. Yang satu menawar ada PPN-nya, yang satu menawar tidak ada PPN-nya. Karena yang satu bilang, ini kan pinjaman di bank luar negeri, PPN-nya tidak dipungut. Nah ini bagaimana perlakuannya? Harusnya pada saat menyusun HPS ada PPN-nya. Pada saat memasukkan penawaran ada PPN-nya. Namun karena ini tidak dipungut, tidak dipotong pada saat pembayaran dan tidak dibayarkan ke penyedia. Tapi penulisan kontraknya seperti apa? Ini penulisan kontraknya kira-kira contohnya seperti ini. Ya, jadi tinggal diganti saja. Kalau dibebaskan berarti tidak dipungut. Ya, ini tidak dipungut. Mendapat fasilitas tidak dipungut. Kalau yang tadi dibebaskan untuk pengadaan sapi, ternak, pakan, berarti dibebaskan. Oke.
Kalau yang normal berarti ya tidak ada kata-kata dibebaskan atau tidak dipungut. Kayaknya waktunya sudah selesai nih ya Pak Irwan. Oh, lanjut Pak sampai mungkin masih bisa lanjut. Oke, ini kode faktor ya Bapak Ibu perhatikan kali instansi pemerintah. Nah ini saya contoh konkret ya Bapak Ibu, ini pembayaran konstruksi nih. Konstruksi ini kan biasanya pembayarannya itu kan bertahap ya, nggak satu kali gitu ya. Ini ilustrasi ya. Pembayaran pertama dapat uang muka, misalkan 20%. Nanti Bapak Ibu tinggal perhatikan besaran uang muka. Ini kan sudah ada peraturan yang baru nih kan. Paket sampai dengan 50 juta dibayar sekaligus. Di atas 50 sampai dengan 200, serendah-rendahnya 50. Di atas 200 sampai dengan 2,5 miliar, serendah-rendahnya 30. Di atas 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar itu maksimal 30%. Nah, ini katakanlah 20%, kemudian ada pembayaran termin 1, 2, 3, kemudian serah terima, ya, professional handover, kemudian ada serah terima kedua. Nah, biasanya di setiap pembayaran itu kan diterbitkan faktur. Nah, ini pertanyaannya, kapan sih faktur diterbitkan? Kan gitu, pertanyaannya kapan di faktur diterbitkan? Ini saya meloncat dulu. Faktur, taruh mana ya faktur ya? Oke. Nah ini faktur, maaf ini. Faktur itu ada dua hal diterbitkan pada saat barang itu diserah terimakan. Nah, tapi kalau belum ada penyerahan, misalkan ada pembayaran yang mendahului serah terima, maka faktur diterbitkan pada saat pembayaran. Tapi kalau sudah ketemu serah terima, maka sudah tidak ada lagi faktur. Nah, kalau kaitannya Bapak Ibu, skema pekerjaan konstruksi ini kan tanggal 25 Agustus sudah serah terima 100%. Bagaimana di tanggal 6 dan tanggal 7, di pembayaran tanggal 6 ini dan tanggal 7? Apakah harus menerbitkan faktur? Nah, di pembayaran 1, Bapak Ibu menerbitkan faktur 20%, ya, dipotong PPN-nya, dipotong PPh-nya, final karena ini pekerjaan konstruksi. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 juga sama, karena berdasarkan pembayaran. Ya, tanggal 25 serah terima 25 Agustus, tapi pembayarannya tanggal 1 September, ada 7 hari ya pembayarannya. Kapan faktur diterbitkan? Tanggal 25 Agustus atau tanggal 1 September? Pada saat serah terima, 25 Agustus, tertanggalnya tanggal serah terima. Nanti SPM-nya bisa saja 1 September. Fakturnya itu jangan 1 September, karena serah terimanya BAST-nya tanggal 25. Maka fakturnya harus tanggal 25. Jadi bendaharanya jangan bilang, Pak ini salah Pak fakturnya. Ini kan mau pembayarannya SPP-nya tanggal 1 gitu ya. Ini fakturnya juga harus tanggal 1. Tidak. Jadi faktur itu diterbitkan pada saat serah terima atau pembayaran. Mana yang mendahului? Kalau yang mendahului penyerahan barang, ya pada saat itu. Ya, setelah itu tidak ada lagi. Sehingga tanggal 6, transaksi nomor 6, tanggal 1 September tidak ada lagi faktur, dan pada saat pembayaran misalkan retensi, ya retensi, pembayaran pemeliharaan 1 Maret 2022 ini misalkan ya, pembayarannya di tahun depan, maka tidak ada faktur juga di transaksi nomor 7. Karena transaksinya fakturnya sudah selesai di transaksi nomor 5. Nah, ini yang biasa masalah di lapangan itu tanggal transaksi 67 itu dimintakan juga fakturnya gitu ya. Ini yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang perlu diluruskan. Oke. Ini contoh PPh ya, nanti kita sambil diskusi saja Bapak Ibu, bedakan antara kecil dan non kecil. Nanti bagaimana untuk membuktikan kualifikasi usahanya di SBU ada ya, kalau dia badan usaha. Ya. Termasuk konsultan. Pilihannya 2, 3, 4, 2 kecil, 3 non kecil, yang 4 itu nggak punya kualifikasi. Saya pikir kayaknya semua penyedia konsultan itu ada kualifikasinya ya. Ya, termasuk juga tanya Pak Suslo. Ya, izin bertanya. Boleh lanjut dulu, mohon izin Pak Heri. Ya, mohon izin. Kita selesaikan dulu ya paparan beliau, nanti ada waktunya menjawab. Boleh Pak, nanti ini sedikit saja. Ini materi-materi ya. Ini saya sambil lewat. Ini PK pasal 23. Ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, ini contoh pengadaan ATK. Ini seperti biasa ya, pengadaan ATK. Nilai kontraknya 33 juta. Pastikan sudah termasuk PPN. Berarti cari DPP-nya dulu kali 10 bagi 11 gitu ya. PPN-nya 10%, PPN-nya 1,5. Ya, ini dasar hukumnya PMK 231. Bapak download materi ini, nanti silakan cari peraturannya. Nah, ini untuk kendaraan bermotor. Ini sering Bapak Ibu kendaraan bermotor. Saya sering mendapat telepon dari penyedia pengadaan kendaraan bermotor. Pak,
saya misalkan kontrak 412 juta, sama bendaharanya dipotong PPN-nya kali 10 bagi 11. Kali 10 bagi 11. Jadi kalau misalkan 440 kali 10 bagi 11, PPN-nya 40. Padahal kalau menurut perhitungan bagaimana kita menghitung PPN untuk pengadaan kendaraan, nggak seperti itu. Ya, pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, administrasi STNK itu dikeluarkan. Tapi dengan catatan, di kontraknya harus dirinci detail seperti ini. Kalau Bapak Ibu beli di katalog elektronik, di purchasing, itu ada harga rincian off the road dan on the road, termasuk PKB, BBNKB, administrasi SMK. Nah, ini harus di breakdown. Sehingga PPN-nya itu dari 376. 376 itulah yang dikalikan 10 bagi 11. Nah, itu. Jadi bukan 412-nya. Ini yang terjadi kekeliruan di lapangan dan banyak terjadi. Itu nilai kontraknya yang dikali 10 bagi 11. Karena tidak dirinci. Oke. Nah, ini ilustrasi menghitungnya seperti apa? Kira-kira seperti ini ya, Pak ya. Dikeluarkan dulu gitu ya, PKB, BBNKB, dan STNK. Oke. Kemudian ini pengiriman. Nah, kalau Bapak Ibu pengiriman, ya itu DPP-nya 10%. Jadi Bapak misalkan transaksi pengadaan pengiriman barang nih, kan kalau di bagian umum kan tugasnya ngirim-ngirim surat dan lain sebagainya. Ya, kalau pengiriman surat dengan perangko, kantor pos yang ditempel, itu nggak kena PPN. Tapi kalau yang dengan Tiki, JNE, dan lain sebagainya, ngirim barang, siapa tahu Bapak di sekretariat daerah, tugasnya ngirimin barang ke seluruh Indonesia, nilai kontraknya pengirimannya 100 juta, maka PPN-nya bukan 10% dari 100 juta, Pak. Tapi dicari DPP-nya dulu, ketemu 10%, 10 juta, PPN-nya cuma 10% dari 10 juta. Cuma 1 juta, Pak, dari 100 juta. Bukan 10 juta. Nah, sekarang PPh-nya. PPh-nya karena jasa pengiriman, 2% dari jasa pengiriman yang 100 juta. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh konkret aja ya, Pak. Ini dasar hukumnya, Bapak silakan baca. Kemudian ini ya, Pak ya. Akomodasi hotel. Ya, akomodasi hotel karena dia masuk negatif list, tidak dikenakan PPN. Oke, dasar hukumnya silakan PMK 45 2013. Kemudian ini pengadaan ternak. Nah, ini pengadaan ternak bagaimana? Nilai kontraknya harus ada PPN-nya, Pak. Ya, tapi ada keterangan dibebaskan. Si penyedia pada saat serah terima pengadaan ternak harus menerbitkan faktur 08 di stempel dibebaskan. Ya, tinggal PPh-nya 1,5. Dasar hukumnya apa? Untuk PPN PMK 142 yang sudah diperbaharui. Oke, kemudian ini cleaning service. Nah, ini cleaning service mungkin di kantor, universitas dan sebagainya ada jasa kebersihan gitu ya. Kalau dirinci seperti ini, tenaga kerja, bahan, manajemen fee, maka PPh-nya dari manajemen fee saja. Ya. Tenaga kerja sama bahannya tidak dihitung. Tapi kalau gelondongan, maka PPh-nya akan dikenakan dari 1,4. Ya. Oke. Kemudian ini jasa tenaga kerja. Karena ini ceritanya menyerahkan pegawai satpam, nanti satpamnya itu jadi ini tetap jadi pegawainya di PT Aman Service gitu ya. Berarti dia masuk ke kriteria jasa tenaga kerja, tidak dikenakan PPN, masuk negatif list. Tinggal PPh-nya berapa? PPh-nya adalah karena upahnya 4 juta, nah jasanya dari 4 juta saja, Pak, 2%. Ya, karena ada rincian pembayaran. Kira-kira seperti ini. Oke, apalagi ya? Ini kriterianya ya, Pak. Bapak Ibu tentukan dulu apa sih yang masuk jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan PPN, ya, PMK-nya 83 2012. Kriterianya menyerahkan jasa penyedia tenaga kerja saja. Ya, tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan. Kemudian tenaga kerja masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa. Ini tidak dikenai PPN. Kalau nggak mau masuk itu, masuk kriteria. Oke, udah cukup sampai di sini saja, kita buka diskusi, silahkan.